Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bu Sewang di Ngajar, ngobrol seputar pembelajaran di SMIT Ihsanul Fikri. Di sini, Bu Sewang ditemani sama salah satu guru matematika kita, yaitu Bu Alin. Selamat datang, Bu Alin. Nah, kita mau ngobrolin apa nih, Bu Alin? Kita mau ngobrolin tentang COVID gitu ya, Bu. Kita ya sudah terbiasa dengan COVID itu ya jadinya malahan. Kita tahu COVID itu sudah ada di Indonesia. Yang pertama kali kasus itu kan bulan Maret. Nah, itu berarti kalau ditarik sampai ke bulan ini November, berarti udah hampir 9 bulan lah, Bu ya. Nah, itu pandemi itu berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Dari mulai ekonomi, pariwisata juga termasuk ya. Terus habis itu pendidikan, termasuk juga ini pendidikan, hal yang kita dalami sekarang gitu, yang kita hadapi di pendidikan gitu. Nah, setelah adanya COVID itu, pembelajaran kan berubah gitu. Yang tadinya tatap muka, bertemu di kelas tiap hari, berubah jadi pembelajaran jarak jauh, di mana murid sama guru itu berjarak gitu ya. Terus portalnya pakai portal online, daring gitu ya. Nah, Bu Alin sendiri sebagai guru matematika nih, gimana mengatasi itu? Gimana pembelajaran matematika gitu? Matematika ya teman-teman. Gimana pembelajaran matematika selama PJJ ini, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini tuh? Gimana Bu? Boleh dijelaskan gimana ini? Jadi memang cukup luar biasa ya, Masya Allah sekali, karena ketika di kelas yang namanya matematika pun kita butuh yang namanya interaksi antara guru dengan murid. Murid bingung, guru menghampiri, menjelaskan lebih detail. Ini tantangan ketika daring adalah bagaimana melipat jarak, ya kan, melipat ruang gitu. Nah, kita tetap mengupayakan interaksi itu terjadi. Jadi ketika murid bertanya kesulitan, menggunakan aplikasi sosial media gitu ya, chat online. Nah, maka kita ya seyogyanya menjawab, menjelaskan. Dan selain itu juga dalam menjelaskan materi kita yang pembelajaran di jadwal KBM gitu ya. Di video pembelajaran itu sebisa mungkin materi yang disampaikan itu secara detail, secara jelas. Jadi saya sangat berupaya semoga anak didik saya tuh dapat memahami apa yang saya sampaikan. Nah, itu upaya saya. Nah, tapi alhamdulillahnya dari sekolah sistem pembelajaran medianya terpusat. Jadi kita kan ya menggunakan LMS ya, Learning Management System. Nah, itu sangat terpusat dan itu sangat memudahkan pembelajaran selama daring ini. Begitu. Tapi tentang LMS nih ya, Bu. Kita kan udah berbulan-bulan nih pakai LMS. Nah, kira-kira LMS itu tuh apa gitu loh, Bu? Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Mungkin teman-teman biar lebih tahu juga ya LMS itu apa. LMS yang dipakai sama SMIT Ihsanul Fikri gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, Learning Management System. So itu hal yang umum di beberapa instansi pendidikan ya. Dan alhamdulillah untuk Ihsanul Fikri sendiri sudah mempunyai, dan kita biasa menyebutnya apa? EduFikri ya, Bu ya. EduFikri. Nah, ini merupakan platform online yang semua guru memiliki akun, semua siswa juga memiliki akun untuk mengakses pembelajaran di dalamnya. Jadi, siswa itu akan secara otomatis dimasukkan pada mata pelajaran yang mereka ambil di kelas itu. Jadi misal ada mata pelajaran bahasa Arab, matematika dan sebagainya itu ada lengkap, dan pembagiannya itu tidak per kelas. Jadi rombongan belajar langsung 3 kelas, 4 kelas, tetapi tetap dibedakan antara ikhwan dan akhwat. Nah, itu tetap ya. Jadi misal saya matematika peminatan, maka saya punya kelas yang putri, kelas 11 IPA 4, IPA 5, IPA 6 digabung. Pun yang ikhwan juga digabung jadi satu. Nah, itu terkait pembagian siswanya. Nah, untuk LMS
SMS sendiri itu, Edu Fikri sendiri itu di dalam course itu, misalnya materi keminatan, terdapat topik. Nah, topik itu adalah materi yang akan kita berikan kepada anak. Topik bisa dibagi berdasarkan bab, atau kalau saya sendiri, saya lebih membaginya berdasarkan pertemuan. Jadi misal topik pertama, pertemuan pertama, trigonometri misalkan, nah seperti itu. Nah, jadi di dalam topik sendiri itu nanti ada banyak Nah, di topik itu sendiri ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misal kita memberikan video pembelajaran, gitu ya, Bu? ya, video pembelajaran, lalu tugas bisa disampaikan, modul, bahkan kolom diskusi pun bisa. Nah, yang luar biasa lagi adalah untuk video pembelajaran kita itu memang menautkan dari YouTube. Tetapi ketika anak menonton itu anak nggak ke YouTube, tapi langsung tetap di LMS-nya. Itu kan membuat anak lebih fokus ya. Karena kalau di YouTube itu kan anak jadi tergiur untuk mengklik video yang lainnya. Nah, ini salah satu hal yang sangat disyukuri. Jadi anak bisa lebih fokus gitu. Edu Fikri gitu ya. Menarik sekali sih ini sebenarnya. Berarti itu bisa disimpulkan kalau Edu Fikri itu seperti sekolah online-nya kita gitu ya, Bu ya. Sekolah online kita yang dibagi per mapel, terus anak-anak bisa masuk ke situ, pun itu dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Lalu nanti di dalam mapel itu dibagi lagi, ada topik-topik yang biasanya per topik itu adalah 1 kali pertemuan. Satu kali topik itu 1 kali pertemuan dengan 1 materi gitu ya biasanya ya, Bu ya. Gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa lebih jelasnya, kita akan lihat videonya kali ya, Bu ya, tentang Edu Fikri ini, biar agar kita lebih punya gambaran lah ya Edu Fikri itu seperti apa, nggak ada gambaran gitu intinya gitu ya. Boleh kita lihat dulu ya videonya. Gitu. Nah, jadi ini tampilan Edu Fikri untuk penggunanya guru ya, usernya guru. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang diampu. Nah, ini misalkan kita buka salah satu mata pelajarannya, matematika peminatan untuk kelas 11 putra atau ikhwan gitu ya. Nah, ini ada topiknya yang diganti dengan pertemuan atau bab gitu. Nah, dalamnya ada bisa dicantumkan video, lalu latihan soal. Ini. Atau juga bisa dengan tempat upload tugas gitu. Dan ada kolom diskusi. Nah, seperti itu. Gitu ya Edu Fikri. Ternyata luar biasa sih. Masya Allah ya kayak gitu. Seinovatif itu, sekreatif itu memudahkan kita juga ya, Bu ya. Mungkin awal-awal kita sedikit beradaptasi karena memang butuh dipelajari, tapi kesini sampai pada detik ini itu memudahkan sekali bagaimana kita mengajar anak-anak, pun anak-anak mengaksesnya juga dipermudah gitu, mudah dalam pengaksesan. Nah ini sebetulnya ya tantangan soal media pembelajaran jarak jauh ini udah checklist lah, lolos gitu ya. Tapi sebetulnya masih ada tantangan lain di mana anak itu tidak langsung dapat feedback dengan apa yang mereka lakukan gitu. Misal mereka sudah nonton video, apakah kita sudah paham apa belum kayak gitu? Apakah anak-anak sudah paham apa belum, itu belum ada feedbacknya. Nanti lahirlah sebuah kejenuhan yang sepertinya memang itu jadi tantangan setiap kita guru juga siswa sendiri gitu. Nah, untuk Bu Alin gitu, untuk Bu Alin nih sebagai guru matematika dan secara keseluruhan sebagai guru, mengatasi kejenuhan anak-anak itu gimana, Bu? Bisa dijelaskan coba. Jadi memang betul ya, yang jenuh itu tidak hanya siswa, guru pun cukup jenuh sekali. Setiap pekan buat video pelajaran, ngomong sama laptop, bicara sama komputer, sama kamera gitu kan cukup jenuh ya. Tapi memang kejenuhan itu Nabi sendiri juga pernah
bersabda ya bahwa memang setiap kegiatan itu pasti ada ketika semangatnya, tapi juga ada ketika malas-malasnya atau jenuh-jenuhnya. Tinggal bagaimana kita mengatasi rasa jenuh itu. Untuk saya pribadi, karena saya itu kan dari awal memang topik di Edufik kan saya tulis per pertemuan. Jadi timeline anak-anak tuh jadinya cuma pertemuan 1, 2 seterusnya. Nah, maka saya inisiatif memberikan satu topik yang beda. Jadi saya tuliskan penyegaran timeline. Jadi memang saya buat supaya milenial gitu ya, kata-katanya penyegaran timeline. Meskipun sebetulnya isinya juga video motivasi. Tapi seperti ini, yang namanya anak SMA itu tidak bisa kita arahkan tanpa kita ajak berpikir, nggak bisa. Jadi kita tuh ketika mengarahkan anak, kita ajak anak untuk berpikir. Nah, di video itu saya beri anak-anak saya ajak anak untuk berpikir. Jadi semacam anak, kalau kalian menyia-nyiakan pandemi ini, kalian akan sia-sia nanti di akhir. Tapi kalau kalian bersemangat, terutama dalam belajar, maka kalian akan menjadi pemenang. Nah, itu hal yang saya utarakan kepada siswa gitu. Ternyata responnya luar biasa. Mereka berkata, Bu, alhamdulillah dapat motivasi lagi gitu. Jadi kayak semacam ada jeda supaya mereka tuh ter-up lagi girohnya, semangatnya gitu. Karena saya sendiri ya, kok dilalah gitu. Semester ini tuh kok materinya trigonometri semua. Jadi setiap video belajar pasti ngomongnya sin, cos, tan. Jadi saya juga jenuh sekali. Ya udah, saya akhirnya membuat video itu yang untuk memotivasi anak. Nah, itu ketika kemarin. Akhir ini saya membuat inovasi lagi nih Bu, karena emang yang namanya inovasi itu nggak pernah berhenti kan. Kita akan harus terus berinovasi. Saya mengadakan kuis online. Cuman bedanya di kuis ini adalah anak itu saling berkompetisi dengan temannya dan hasilnya itu langsung muncul. Jadi kayak ada leaderboardnya itu loh. Nah, kerennya adalah fluktuatif yang juara 1. Jadi anak yang apa ya, bukan hanya anak yang menonjol yang muncul. Jadi fluktuatif. Jadi membuat anak tuh semangat gitu. Bisa berinteraksi dengan temannya meskipun saling berjarak. Dan respon mereka ya Masya Allah juga. Karena emang yaitu kita harus pintar-pintar mencari inovasi. Nah, saya melalui kuis itu seru sekali. Oke, berarti kuis ini tuh kuis berbasis online ya Bu? Oke, berbasis online. Tadi Bu Alin bicara tentang leaderboard. Leaderboard itu apa ya Bu ya? Jadi leaderboard itu papan yang menunjukkan siapa yang memimpin kuis itu gitu. Siapa yang ranking 1, ranking 2. Nah, itu ditunjukkan. Jadi ketika habis menjawab suatu soal akan muncul siapa yang juara 1. Nah, itu anak-anak tertantang. Mereka berupaya supaya ya yang menjadi juara 1 gitu. Itu asiknya di situ karena bisa saling, oh ini kok temanku yang juara ini. Nah, mereka jadi berusaha. Nah, lalu tadi ya kayak sepertinya beberapa media tadi itu sudah bisa mengurangi lah kejenuhan anak-anak gitu. Nah, lalu gimana nih kita sebagai SMA sekolah berbasis Islam terpadu, jelas ya tentu saja kita punya kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai Islam gitu. Nah, kalau di pembelajarannya Bu Alin ataupun sekolah mungkin ya, itu penanaman nilai-nilai Islamnya itu gimana gitu Bu? Jadi memang ya pandemi ini tantangannya banyak. Saya ulas sebentar ya, ada tadi media, kejenuhan anak, lalu sekarang adalah bagaimana menanamkan nilai Islam dan pendidikan karakter. Nah, untuk matematika sendiri memang dari awal tentang bagaimana di awal pembelajaran ya, selalu kita mulai dengan tasmiyah, lalu menghadap ridho Allah dan sebagainya. Itu dalam lingkup kecil mata pelajaran saya. Nah, untuk lingkup yang luas gitu ya, dalam artian satu sekolah gitu di SMA IT Ihsanul Fikri. Nah, itu ada bidang yang menangani pendidikan karakter. Jadi bagaimana kita tetap memberikan program-program yang mendorong anak untuk tetap aktif melaksanakan amalan yaumiyah, ya tilawah, sholat duha, tahajud, al-maksurah dan sebagainya. Jadi yang kalau di asrama itu wali asrama itu menangani satu kamar ya. Untuk daring wali asrama itu membimbing satu kelas.
Jadi sistemnya kita ubah sedikit, tapi memang tujuannya sama, yaitu bagaimana membina, membimbing anak, membersamai anak dalam melakukan amalan yaumiyah. Jadi ada laporan, ada rekapan nanti di grup tersebut bersama dengan wali asramanya. Nah, selain pada anak ya, karena memang pembelajaran daring, anak di rumah dan anak sering berinteraksi dengan orang tua ya kan. Nah, maka selain kita memberikan program kepada anak, juga diberikan program untuk orang tua melalui webinar parenting. Nah, ini yang menarik karena memang selain kita membimbing atau menjaga ruhiyah anak-anak kita juga membantu para orang tua untuk ikut membersamai anak di rumah. Jadi beberapa kali webinar parenting, lalu memang ada kegiatan dengan anak dan wali murid. Dan itu respon wali murid cukup antusias karena mereka dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Jadi daring ini memberikan, tentu ada hikmahnya, salah satunya itu menjalin silaturahim ya terhadap semua lapisan yang ada pada SMA IT Ihsanul Fikri, dari Papua, dari Kalimantan, lalu Sulawesi, semuanya tergabung dalam webinar tersebut. Nah, webinar nih, soal webinar nih sepertinya menarik, webinar parenting yang dibina atau yang dikasih sarana belajar gitu, ternyata bukan hanya siswa tapi juga orang tuanya juga diberikan sarana belajar gitu. Nah, untuk beberapa tema atau judul mungkin bisa di-floorkan gitu biar sepertinya menarik ini webinar. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana 2 kali ya. Yang pertama judulnya adalah menjadi sahabat anak saat belajar di rumah. Jadi itu ketika awal-awal yang ya tidak awal banget tapi udah lama lah ibaratnya. Nah, yang kedua itu baru saja kemarinnya. Nah, itu tentang mendampingi anak belajar di era digital. Wah, Masya Allah sekali ya webinar yang menarik tentang webinar parenting tadi. Memang IF itu banyak agenda kegiatan positifnya yang itu adalah usaha kami untuk memaksimalkan potensi anak-anak agar sesuai dengan visi kita gitu kan, visi sekolah kita, yaitu Qur'ani, prestatif dan kontributif gitu ya Bu ya. Gitu ya Bu Alin bincang-bincang kita pada kali ini. Mungkin sebelum saya tutup nih ada enggak kalimat atau kata-kata dari Bu Alin yang mau disampaikan? Ya, terima kasih untuk kesempatannya lagi. Jadi memang selama pandemi ini ya, terlepas dari media apa yang kita gunakan untuk pembelajaran, yang terpenting adalah bagaimana kita hadir pada diri murid-murid kita, hadir sebagai sesosok guru. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kepanjangannya adalah digugulan, ditiru gitu ya. Jadi meskipun tidak ada murid, kita selalu berusaha memberikan tauladan yang baik. Pun kepada murid kita memberikan interaksi yang juga bagus. Ketika memang ada yang salah, kita tegur dengan cara yang baik pula. Dan ketika mereka kesulitan, kita bisa memberikan ruang untuk mereka bercerita. Karena di pandemi ini murid itu banyak yang merasa kehilangan sosok guru karena memang nggak bertemu langsung. Nah, itu harapannya tetaplah menjadi guru, terutama bagi murid-murid kita dimanapun kita berada. Dan yang terpenting adalah jangan lupa berdoa, jangan sampai putus doa untuk murid-murid kita. Itu yang terpenting. Itu aja untuk kata terakhir dari saya. Terima kasih ya Bu Sewang untuk kesempatan yang luar biasa ini. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, tapi saya juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk menceritakan perjalanan aktivitas saya selama menjadi guru selama daring. Oke, terima kasih Bu Alin atas kehadirannya. Terima kasih atas ceritanya. Terima kasih ya. Baik, begitu podcast dari kita. Mungkin sebelumnya kita jargon ya Bu. Yang SMA IT Ihsanul Fikri, nanti kalau saya bilang gitu, nanti kita bilang ke visi kita ya. Ya, oke. SMA IT Ihsanul Fikri
Qurani, prestatif, kontributif. Dari kami, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.